Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal sharing dan membahas makanan dan minuman yang sebaiknya kita hindari selama masa kehamilan. Yang namanya seorang ibu, calon ibu itu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi ada beberapa makanan dan minuman yang kalau kita konsumsi itu bisa berbahaya untuk kita sendiri sebagai ibu hamil dan juga mempengaruhi ke perkembangan janin kita. Jadi kita benar-benar harus menjaga asupan kita, baik itu yang makanan atau minuman. Ini aku udah merangkum makanan minuman apa aja yang sebaiknya kita hindari selama kita hamil. Kurang lebih ada 10 makanan dan minuman yang harus kita hindari ini. Aku bakal jelasin satu-satu. Yang pertama, itu kita harus menghindari makanan mentah atau makanan yang setengah matang. Setengah mentah, setengah matang, sama aja. Jadi intinya yang kita konsumsi itu harus benar-benar matang sempurna. Yaitu kayak sushi, sashimi, telur setengah matang, steak setengah matang, terus lalapan, jus buah mentah, terus susu yang tidak dipasteurisasi. Kenapa? Ini aku bakal jelasin satu persatu ya teman-teman. Untuk sushi dan sashimi, kenapa sebaiknya kita hindari? Itu alasannya karena adanya parasit pada daging ikannya, parasit dan mikroorganisme yang dapat membahayakan janin kita. Beberapa jenis parasit sama mikroorganisme itu dapat membahayakan ke ibu dan ke janinnya. Itu biasanya yang terparah itu menyebabkan keguguran. Untuk ikan dan seafood itu benar-benar harus dimasak sempurna. Itu kurang lebih pada suhu sekitar 63 derajat Celcius. Itu insya Allah si mikroorganisme dan parasitnya itu sudah mati. Kemudian steak. Nah ini steak itu kan biasanya suka ada yang setengah matang gitu. Nah kalau steak yang setengah matang itu mengandung parasit Toxoplasmosis yang berbahaya bagi janin kita. Untuk steaknya ini berlaku untuk daging sapi, unggas kayak ayam, bebek, terus juga untuk daging merah lain kayak daging babi, daging domba, daging kerbau dan sebagainya yang biasa dijadikan steak. Kalau teman-teman benar-benar ngidam banget makan steak, itu diusahakan makan steak itu yang benar-benar matang sempurna ya. Selanjutnya untuk telur setengah matang itu telur itu mengandung bakteri salmonella yang bisa menginfeksi ibu dan janin. Kalau ke ibu itu biasanya menyebabkan diare dan muntah, dan kalau ke janin itu bisa menginfeksi cairan ketuban dan yang paling parah itu menyebabkan keguguran. Jadi teman-teman kalau mau makan telur itu diusahakan si telurnya itu benar-benar, bukan diusahakan lagi, wajib telurnya itu matang dengan sempurna. Selanjutnya ada susu atau keju yang tanpa pasteurisasi. Itu benar-benar berbahaya karena mengandung banyak bakteri yang membahayakan ibu dan janin. Jadi si susu sama si keju ini benar-benar harus dipasteurisasi. Pokoknya intinya harus dipanaskan, harus matang dengan sempurna. Nggak boleh kita konsumsi keju atau susu yang mentah tanpa pasteurisasi. Kalau misalnya pasteurisasi itu kan pemanasan yang suhunya paling rendah ya dibanding pemanasan yang lainnya. Kalau teman-teman mau konsumsi susu UHT dan sebagainya itu nggak apa-apa karena itu kan sudah dipanaskan, sudah matang, jadi itu aman. Selanjutnya ada jus mentah. Sebenarnya sih bukan karena buahnya ini, tapi lebih ke kalau misalnya kita beli itu kan kita nggak tahu si proses hygiene sanitasinya itu seperti apa saat membersihkan buahnya kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minum jus itu alangkah baiknya teman-teman bikin sendiri daripada beli. Kalau kita beli kita nggak tahu, karena kalau misalnya hygiene sanitasinya itu nggak baik, itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada ibu dan janin karena si buah yang tidak tercuci dengan sempurna itu mengandung banyak bakteri seperti E. coli atau salmonella. Next, lalapan. Nah kalau lalapan juga alasannya sama kayak jus buah tadi. Kalau misalnya kita tidak membersihkan si sayurnya ini dengan baik dan benar, itu si sayurnya itu mengandung banyak bakteri. Meskipun sayuran dan buah-buahan ini bagus sekali ya nutrisinya, mengandung banyak mineral dan vitamin yang lebih dibanding yang hewani, tapi
si hygiene sanitasi itu benar-benar harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya, karena yang mentah itu rentan sekali mengandung bakteri, dan bakteri ini bisa mengganggu gak hanya ke si ibu tapi juga ke janin. Kedua, itu ada ikan dan seafood yang mengandung merkuri yang tinggi. Nah, ini merkuri itu berasal dari limbah. Nah, sekarang ini laut kita itu benar-benar tercemar oleh limbah, terutama limbah produksi dari pabrik-pabrik. Nah, itu benar-benar sangat berbahaya. Kalau zaman dulu mungkin kita aman ya, tapi kalau zaman sekarang ini benar-benar jarang sekali perairan yang tidak tercemar limbah di Indonesia ini. Ikan dan seafood apa aja sih yang biasanya mengandung merkurinya itu tinggi banget? Itu diantaranya itu ada ikan hiu, makarel, tuna, ikan pedang, terus ada udang, salmon, sarden, lele, bilis, ikan nila, ikan trout, dan kerang. Ini lele dan nila ini kan ini ikan tawar, tapi kedua ikan ini memang banyak mengandung merkuri juga dibandingkan tawar lainnya. Kenapa? Karena sekarang air tawar pun banyak sekali tercemar oleh limbah-limbah yang mengandung merkuri. Oh ya, merkuri itu bisa menyebabkan gangguan pada perkembangan otak dari bayi kita. Kalau misalnya, kan sebenarnya ikan dan seafood itu bagus sekali untuk perkembangan janin dan kita sendiri, karena mengandung banyak sekali nutrisi penting seperti omega 3. Jadi kalau misalnya kita mau konsumsi itu maksimal 2 kali seminggu, dan itu juga kita harus benar-benar memastikan pemasakan itu benar-benar sempurna. Yang ketiga, ini ada hati dan jeroan. Kenapa? Padahal kan hati itu bagus sekali ya, karena mengandung vitamin A-nya tinggi sekali. Nah, justru kalau misalnya konsumsi vitamin A itu berlebihan, itu bisa membahayakan ke janin kita. Makanya kalau misalnya kita mau makan hati atau jeroan lainnya, itu tidak boleh berlebihan. Kalau saya karena kebetulan gak suka, jadi saya sama sekali gak makan jeroan sama hati selama hamil ini. Keempat, itu minuman atau makanan yang mengandung kafein. Kafein itu dapat menembus plasenta dan mengakibatkan gangguan pada detak jantung bayi, meningkatkan resiko keguguran, berat badan janinnya itu jadi rendah, dan bayi bisa lahir mati, dan juga ibu bisa mengalami yang namanya HB-nya itu rendah. Apa saja yang mengandung kafein ini? Di antaranya itu ada kopi, ada teh. Makanya kita selama hamil itu kita lebih baik hindari konsumsi kopi dan teh. Dan aku sendiri itu alhamdulillah aku menahan diri tidak minum. Kalau kopi aku kebetulan gak doyan, tapi kalau teh itu aku suka sekali, dan aku benar-benar menahan diri gak minum teh sama sekali selama hamil, karena kebetulan aku juga punya riwayat anemia dan HB rendah selama hamil ini. Jadi aku berusaha menghindari yang namanya teh, meskipun aku suka sekali sama teh. Yang kelima yang harus dihindari itu adalah alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu dapat meningkatkan risiko keguguran, kemudian bayi lahir juga mati, dan cacat pada bayi. Jadi cacatnya itu kayak kelainan bentuk wajah, kelainan jantung, dan mengalami keterbelakangan mental sejak di dalam kandungan. Ini disebut fetal alcohol syndrome. Itu suplemen vitamin dan minyak ikan. Kenapa ini kan vitamin itu bagus ya untuk perkembangan janin. Jadi kalau misalnya suatu vitamin yang mengandung tinggi sekali vitamin A-nya atau berlebihan, itu dapat menyebabkan masalah pada kesehatan ibu dan janin. Sehingga kalau misalnya untuk konsumsi vitamin atau multivitamin, itu harus benar-benar dengan resep dokter, dan dosisnya itu harus sesuai dengan yang dokter berikan. Yang ketujuh ini herbal. Herbal itu kayak ephedra, dongquai, rosemary, kencur, lidah buaya, ginseng, teh dandelion, teh chamomile, pokoknya semua yang herbal itu bisa menimbulkan efek seperti kontraksi kayak gitu. Jadi sebaiknya kita hindari makanan dan minuman yang herbal. Yang kedelapannya harus kita hindari itu junk food. Junk food itu mengandung lemak trans yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, obesitas, BB janinnya besar, dan persalinan prematur. Yang kesembilan yang harus kita hindari itu adalah pemanis buatan. Kandungan gulanya itu pemanis buatan itu sangat tinggi, jadi bisa menyebabkan obesitas pada ibu dan janin.
Nah, kalau misalnya mengalami obesitas, itu bisa menyebabkan resiko preeklamsia-nya itu tinggi dan juga menyebabkan diabetes gestasional. Ini sangat berbahaya untuk ibu dan janin. Yang ke-10 yang harus kita hindari itu adalah minuman bersoda. Kenapa? Karena minuman bersoda ini kan mengandung pemanis buatannya itu tinggi. Terus juga si minuman bersoda ini menyebabkan kita kekurangan kalsium sama nutrisi lain selama kehamilan. Kenapa? Karena minuman bersoda ini mampu menyerap nutrisi-nutrisi penting untuk ibu hamil dan janin. Jadi sebaiknya benar-benar kita hindari karena bisa menyebabkan resiko keguguran, cacat lahir, dan preeklamsia juga. Sebenarnya selain 10 yang tadi saya sebutkan masih ada lagi. Ini kayak yang harus kita hindari tuh kayak makanan yang dibakar, cara pengolahannya kayak sate atau apa yang biasa, pokoknya yang dibakar-bakar itu sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena yang dibakar itu kayak pakai arang kayak gitu, itu kan langsung ke apinya, itu benar-benar bisa menyebabkan penyakit-penyakit kayak kanker karena pembakaran itu menghasilkan zat-zat karsinogenik. Makanya selama hamil itu diusahakan kita tidak konsumsi makanan yang dibakar-bakar. Selain itu, ada beberapa jenis buah-buahan yang bukan berarti harus dihindari sih, tapi konsumsinya itu nggak boleh berlebihan karena bisa menyebabkan kontraksi. Apa aja itu, ada beberapa kayak durian dan nanas itu bisa menyebabkan kontraksi kalau misalnya kita konsumsinya secara berlebihan. Tapi kalau misalnya kita khawatir ada efek-efek atau apapun itu, kontraksi atau apa efeknya kayak keguguran atau apa, teman-teman bisa hindari sama sekali dua buah-buahan ini. Nah, yang terakhir ini sebenarnya makanannya ini boleh dikonsumsi, tapi tidak boleh berlebihan juga. Itu adalah makanan yang difermentasi. Fermentasinya ini fermentasi yang aerob kayak tape, peyem itu. Kenapa? Karena kalau yang fermentasi aerob itu menghasilkan alkohol. Nah, kalau misalnya makanan-makanan ini kan kalau terlalu lama, makanan fermentasi yang aerob ini kalau terlalu lama itu dapat menghasilkan alkohol. Jadi itu kan sangat berbahaya untuk kita dan janin kita. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama para bumil. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.